Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karina Amsir, mahasiswa semester 4 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairul Ternate. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fenomenologi. Fenomenologi bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Menurut Richard, seringkali apa yang kita rasakan secara indrawi akan berbeda dengan apa yang kita maknai. Fenomenologi mencoba untuk menangkap tidak hanya sesuatu yang kita perceive secara indrawi, tetapi juga mencoba mempelajari struktur dari pikiran kita mengenai suatu objek yang kita lihat. Sedangkan menurut Heidegger, mengenai teori fenomenologi hermeneutik reduksi tidak mungkin dilakukan dan untuk memahami fenomena perlu untuk mengetahui individu yang mengalami pengalaman tersebut. Berbeda juga dari teori sebelumnya, interpretasi adalah bagian yang terintegrasi dalam memahami paradigma. Ini dalam metode fenomenologi hermeneutik. Selain itu, fenomenologi sebagai metodologi dapat dibedakan menjadi fenomenologi deskriptif dan interpretatif. Di akhir pemaparannya, Richard juga menjelaskan mengenai kekuatan dan batasan dari paradigma fenomenologi. Paradigma fenomenologi dianggap cocok untuk menggali masalah yang kompleks dan juga menjadi alat yang ampuh untuk menghasilkan pemahaman akan pengalaman hidup serta keberadaan manusia. Paradigma ini juga memungkinkan peluang untuk memperluas batas penelitian dalam memperkaya data empiris dari sebuah penelitian. Di sisi lain, fenomenologi dapat menjadi menakutkan karena perlunya untuk memahami aspek yang terbilang sulit dan data yang banyak. Fenomenologi juga dapat membatasi generalisasi dari hasil penelitian dan dipertanyakan objektivitasnya. Selanjutnya, metode pengumpulan data, yang dimana kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketetapan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, wawancara atau interview. Wawancara sendiri digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan dua metode, yaitu wawancara terstruktur dan semi-terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan guna mendapat informasi dari anggota-anggota dompet duafa tentang pendistribusian dan dana CSR dan implementasi CSR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sedangkan wawancara semi-terstruktur dilakukan guna mengetahui prosedur atau sistem pendistribusian dana CSR dan program CSR yang dilakukan dompet duafa untuk memberdayakan anggotanya. Yang kedua, observasi. Observasi sendiri sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Teknik observasi dalam penelitian ini yaitu dengan meninjau langsung ke lapangan. Dalam hal ini, peneliti mendatangi objek penelitian untuk mengumpulkan data ketika observasi. Peneliti berusaha menggali lebih dalam bagaimana pendistribusian dana CSR dan implementasi CSR dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, yaitu dengan menanyakan langsung pada anggota atau pengurus serta kepala dewan pengurus dompet duafa. Teknik ini diambil guna membenarkan data yang telah terkumpul untuk dapat dianalisis. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi sendiri dilakukan untuk mengumpulkan data di lapangan yang ditunjukkan pada subjek penelitian. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara
tentunya akan lebih kredibel atau dapat dipercaya bila didukung dengan adanya dokumentasi. Teknik ini mengamati dokumentasi yang berupa arsip seperti tabel, brosur, buku-buku, catatan harian, majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan pendistribusian dana CSR dan implementasi CSR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selanjutnya, metode menganalisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data studi fenomenologi pada penelitian ini disebut Husserl sebagai fenomenologi data analisis atau FDA, menekankan bahwa untuk memahami sebuah fenomena, seseorang harus menelaah fenomena tersebut. Oleh karena itu, seseorang harus menyimpan sementara atau mengisolasi asumsi, keyakinan, dan pengetahuan yang telah dimiliki tentang fenomena tersebut. Hanya dengan proses inilah seseorang mampu mencapai pemahaman yang murni tentang fenomena yang dialami seseorang. Penelitian fenomenologi dikenal sebagai fenomenologi data analisis atau FDA, yaitu analisis data di lapangan bersama dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis data tersebut dilakukan di lapangan atau bahkan bersamaan dengan proses pengumpulan data dan sesudahnya. Menurut Miles 2020, ada dua hal yang penting dalam analisis tersebut. Yang pertama, analisis data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara: observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman, dan biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau ahli tulis. Tetapi analisis ini tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperlukan. Kedua, analisis ini terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data sendiri diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Yang kedua, penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini berbentuk teks naratif, teks dalam bentuk catatan-catatan, hasil wawancara dengan informan penelitian sebagai informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan tentang suatu fenomena. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dari kegiatan permulaan pengumpulan data, seseorang menganalisis, peneliti mulai mencari makna dari suatu kejadian dan prosesnya. Dengan demikian, aktivitas analisis merupakan proses interaksi antara ketiga langkah analisis data tersebut dan merupakan proses siklus sampai kegiatan penelitian selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.